Selamat datang di Republik Indah Permai, sebuah negeri yang dalam banyak hal tampak seperti panggung spiritual terbesar di dunia. Setiap sudutnya memancarkan simbol-simbol kesolehan, setiap harinya diisi gema suci dan seruan moral, dan setiap persoalan, baik urusan pribadi hingga bencana nasional, ditafsirkan melalui kacamata ilahi yang tebal. Konten ini adalah sebuah refleksi sosial yang disampaikan dalam bentuk kritik budaya dan perenungan spiritual. Segala narasi yang disajikan tidak dimaksudkan untuk menyerang ajaran agama manapun, melainkan untuk mengajak introspeksi kolektif tentang bagaimana simbol-simbol religius seringkali dipraktikkan tanpa kedalaman makna. Setiap contoh yang digunakan bersifat umum, bersumber dari fenomena nyata dalam kehidupan sosial, dan tidak bertujuan untuk mengeneralisasi individu, kelompok, institusi, maupun keyakinan tertentu. Tujuan utama konten ini adalah untuk mempertanyakan, bukan menghakimi, untuk membuka ruang berpikir, bukan menutup ruang dialog. Tapi mari kita tarik tirai walau sejenak, karena di balik gemerlap simbol dan gema suci itu ada ruang hening yang penuh tanya, ruang yang bertanya dengan sunyi apa yang sebenarnya sedang kita mainkan di atas panggung bernama iman. Kita hidup di zaman ketika kesolehan telah menjadi aksesoris budaya. Simbol-simbol religius tak ubahnya kostum dalam sandiwara sosial yang megah. Ada ekspresi khusyuk yang tampak meyakinkan, ada kata-kata penuh hikmah yang terdengar merdu. Namun di balik itu terkadang kita lupa bahwa naskah utamanya, yaitu integritas, kejujuran, dan kasih sesama, justru paling sering luput dari pentas. Bukankah ironis bila sebuah negeri yang mengagungkan nilai ketuhanan justru menduduki peringkat 99 dalam indeks korupsi dunia? Kita lantang mengutuk mereka yang mencuri dari rakyat, tapi diam-diam terbiasa dengan urusan dilancarkan asal ada biaya pelicin. Ini bukan tentang menyalahkan seseorang di luar sana. Ini tentang cermin, dan cermin itu sayangnya tidak pernah berdusta. CCTV di rumah ibadah bukan hal baru, dan alasan keberadaannya sering bukan karena keamanan biasa, melainkan karena kekhawatiran terhadap orang asing dan sesama jamaah. Kita menjaga kotak amal dengan kamera dan melupakan malaikat pencatat amal buruk. Dan dari situ lahir pertanyaan eksistensial. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat sebenarnya iman yang kita banggakan kalau ia bahkan tak mampu mengikat kepercayaan dasar antar sesama? Kita adalah maestro dalam seni membengkokkan prinsip. Dompet yang ditemukan bisa berubah status jadi rejeki anak soleh. Janji kejujuran bisa disesuaikan dengan siapa lawan bicara. Dan dosa kadang bisa dinegosiasikan dengan jargon, ritual, atau bahkan pembenaran kreatif. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita terlalu mahir beradaptasi hingga yang salah pun bisa terasa biasa asal bungkusannya adalah spiritual. Di ruang politik dan wacana publik, agama kerap diperlakukan seperti alat promosi, menjual harapan surgawi, menyematkan identitas luhur, namun seringkali hanya sebagai pintu masuk menuju kursi kekuasaan. Dan anehnya, ketika sudah duduk di sana, kesolehan seolah ikut menghilang dalam daftar prioritas, seakan Tuhan hanya relevan saat kampanye, dan selebihnya bisa cuti dulu hingga pemilu berikutnya. Konstitusi menjamin kebebasan beragama, namun praktiknya kerap tersandung pada izin yang sulit, komunitas yang resisten, atau ketakutan yang diwariskan secara turun-temurun. Kita khawatir kalau tetangga yang berbeda iman membangun rumah ibadah, padahal keyakinan seharusnya menjadi sumber keberanian, bukan ketakutan terhadap perbedaan. Dan justru di titik inilah kita diuji, apakah iman kita sungguh dalam atau hanya sebatas lambang yang mudah goyah oleh simbol lain. Ketika panggung keagamaan menjadi panggung emosi, ceramah yang seharusnya meneduhkan sering berubah menjadi arena ekspresi kebencian kolektif. Alih-alih membangkitkan cinta kasih, yang terdengar adalah ajakan untuk membenci yang tak sepaham. Seolah-olah kebencian kini memiliki dalil, dan amarah adalah bagian dari ibadah. Padahal kalau kita mundur sejenak, kita bisa bertanya, apa yang lebih suci dari menghargai kehidupan dan menjaga martabat sesama? Mengapa kita harus mengunci motor ganda, memasang alarm, bahkan mencurigai semua orang di tengah lingkungan yang katanya religius? Mungkin karena kita tahu kesolehan yang kita lihat tidak selalu berarti bisa dipercaya. Dan ini adalah pengakuan tersirat yang menyakitkan, bahwa simbol keimanan tidak selalu identik dengan karakter yang bisa diandalkan. Ibadah menjadi aktivitas intens, namun dampaknya kadang tidak terasa dalam relasi sosial. Kita rajin ritual tapi malas introspeksi. Kita khusyuk di ruang ibadah, tapi di jalanan kita saling sikut. Dan di ruang publik kita mudah tersulut. Pertanyaannya bukan apakah kita taat, tapi apakah ketaatan itu mengubah kita jadi manusia yang lebih utuh? Dan yang paling menyedihkan adalah ketika kritik terhadap kemunafikan dibungkam dengan tuduhan menista, bukan karena kritik itu salah, tapi karena kita enggan bercermin.
Terlalu lama kita hidup dalam narasi yang rapi, hingga sedikit goresan logika dianggap sebagai ancaman. Padahal agama yang besar tak akan runtuh oleh pertanyaan. Yang rapuh bukan ajarannya, melainkan ego kita yang takut dikoreksi. Ini bukan soal salah siapa, ini tentang keberanian untuk melihat bahwa mungkin sebagian dari absurditas spiritual yang kita rasakan lahir dari kita sendiri. Dari cara kita memperlakukan iman sebagai label, bukan laku hidup. Dari kebiasaan menjadikan Tuhan sebagai simbol, tapi melupakan pesannya. Dan jika hari ini kita merasa tidak nyaman, mungkin itu justru tanda baik. Tanda bahwa masih ada hati nurani yang bekerja, meski perlahan, meski sekarang. Sebab iman sejati tidak butuh panggung. Ia tidak sibuk menunjukkan, ia sibuk menjalankan. Ia bekerja diam-diam di tempat yang paling sunyi di dalam diri. Dan kalau kita jujur pada hidup, mungkin kita harus mengakui satu hal yang paling pahit, bahwa sejatinya kitalah penista agama. Bukan karena menghina ayat, tapi karena berkali-kali berkhianat pada Tuhan dengan tetap menyebutnya dalam setiap kejahatan yang kita bungkus dengan doa. Terima kasih sudah menonton, silahkan tinggalkan komentar terbaik kalian.